Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini kita punya kesempatan lagi untuk kita ada di hadirat Tuhan. Melalui ibadah kita, mari berikan terbaik untuk Tuhan, muliakan Tuhan, puji namanya. Haleluya. Katakan sama-sama, sebab Kau besar, perbuatan Tuhan ajaib buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami memohon Engkau Tuhan memberkati, mengurapi, dan Tuhan melawat kami semua ya Tuhan. Engkau bekerja dalam ibadah kami, sehingga kuasa ibadah itu kami alami ya Tuhan. Haleluya. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah, kami hancurkan kekuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal sampai selesai, hadir-Mu ya Tuhan, kami rasakan ya Allahku. Semua yang mendukung ibadah ini, peralatan yang dipakai, dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami supaya kami boleh layak ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan kami lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini dengan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kemenangan. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Yesus itulah satu-satunya. Amin. Haleluya. Mari kita semua nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Hanya Yesus ada dalam kehidupan kita. Hanya Yesus menjadi pujian kita. Yesus Tuhan dan Raja kita. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, amin, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku, amin. Katakan sama-sama. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku, amin. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Saudara, Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Gereja Tuhan, hanya ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Dia harus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Puji Tuhan. Ya harus semakin bertambah, harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, amin, dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik
untuk mewartakan salib Kristus yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah waktunya kita kabarkan salib Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya harus makin bertambah, amin. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, dia harus semakin bertambah, kita harus berkurang-kurang. Amin. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi sama-sama, harus makin bertambah, amin. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, amin, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Menjadi kerinduan Tuhan, gereja Tuhan menjadi alatnya di dunia ini, menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, mewartakan salib Kristus untuk keselamatan banyak orang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan bekal lagi, menambah kekuatan kita dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Rindukan hati kita semua untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu sabdamu. Aku rindu firman-Mu. Sebab itu, marilah Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Oh haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berikan hati yang terbaik untuk menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan firman yang kita terima akan terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kita, yang akan menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin mengerti tentang kehendak daripada Tuhan kita. Gereja Tuhan penuh dengan firman Tuhan. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Aku rindu firman-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus
yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Amin, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin, haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Benar, Tuhan, menjadi kerinduan kami untuk selalu Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami dan kami siap mendengarkannya Tuhan. Tetap bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya tidak ada yang mengganggu saat kami mendengar firman Tuhan. Pengurapan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu datang dari sorga. Haleluya. Kemuliaan Allah nampak bagi hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Penolongku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sejak kita masih bayi kecil, kita itu membutuhkan orang lain. Masih kecil, butuh ibu, orang lain untuk merawatnya. Ketika kita remaja, pemuda, bahkan sampai menikah pun, keluarga, kita membutuhkan orang lain. Begitu juga sampai kita meninggal pun masih membutuhkan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, tidak lepas satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita pun
ya, membutuhkan Tuhan sebagai penolong kita satu-satunya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 42 ayat 6 dan 12. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 6 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ya, dalam pasal 42 ini, ya, ayat 6, 12 adalah pengulangan. Ya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Pemazmur Bani Korah, ya, dia memberikan contoh mengenai rusa, bahwa rusa ini tidak lepas, selalu butuh air. Begitu juga pemazmur menggambarkan kehidupannya bahwa dia membutuhkan Tuhan, ya, sebagai penolong di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat juga dalam Mazmur yang lain, ya, nanti kita akan melihat contoh dalam Mazmur 30, ya, Raja Daud juga, walaupun kedudukannya sebagai raja, dia meminta, ya, Tuhan itu sebagai penolongnya. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolong. Dalam Mazmur-Mazmur yang lain juga, saudara-saudaraku, bahwa Raja Daud tetap, ya, konsisten. Dia berkomitmen, ya, meminta, ya, Tuhan itu menjadi penolongnya, ya, dan dia tetap mengakui, ya, di dalam kehidupannya hanya Tuhanlah yang menjadi penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan tadi ayat mas kita, Mazmur 42, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Manusia seorang pun, ya, tidak lepas daripada, ya, permasalahan, ya, tekanan-tekanan, pergumulan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, ya. Begitu juga kita semua, ya. Yang terpenting adalah bagaimana, ya, kita menyelesaikan, ya, menghadapi, ya,
permasalahan itu dan keyakinan kita. Dan biarlah juga di mana kita berharap ya, kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat ya menyelesaikan, ya, menolong di dalam permasalahan pergumulan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang perlu waktu ya. Tuhan akan pada waktunya Tuhan akan menolong kita kalau kita senantiasa ya memohon, ya berharap kepadanya. Kita yakin Tuhan akan ya menolong, membela kita pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana di dalam pasal yang ke-30 Raja Daud ya mengenal Tuhannya sebagai penolong, ya. Sehingga saya katakan tadi bahwa walaupun dia seorang raja dalam kedudukannya sebagai raja, tetap dia meminta Tuhan sebagai penolong dan mengakui Tuhan ya, sehingga sebagai penolongnya, sehingga dia dapat memberikan pujian, syukurnya, penyembahannya kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-30 ya, bagaimana Raja Daud mengenal Tuhan sebagai penolong ya di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-30 ya, ini adalah pujian ya, ketika ya pentabisan bait suci daripada Raja Daud biasanya selalu dinyanyikan ya. Pasal yang ke-30 ayat 1, Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita dan aku atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Ayat yang ke-11, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikatkan dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan janganlah berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara, Raja Daud ini konsisten. Dia meminta Tuhan, dia menjadi penolong. Dia mengakui ya pertolongan itu hanya dalam Tuhan. Itu nyata di dalam kehidupannya. Dan kita lihat bagaimana pengenalan Raja Daud ini, Tuhan itu sebagai penolong di dalam kehidupannya. Yang pertama bahwa ya dikatakan ayat yang kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan ya menjadi pembela ya di dalam kehidupan Raja Daud. Dikatakan Tuhan yang mengangkat dia ya.
dikatakan dia menarik aku ke atas, ya, dan tidak memberikan musuh-musuhku bersukacita atasku. Kita lihat di sini bahwa Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang membela, ya, sehingga dia disegani, sehingga dia tidak dipermalukan oleh musuh-musuhnya, ya, sehingga dia mengalami, ya, bagaimana Tuhan membelanya, menyelamatkan dia daripada musuh-musuhnya, ya. Kalau saudara membaca, bandingkan dengan di dalam 1 Samuel pasal 25 di sana bagaimana, ya, Raja Daud mengalahkan, ya, musuh-musuhnya karena Tuhan, ya, menyertai dia, membela dia, ya. Dan Daud pun, ya, menyerahkan, ya, berserah kepada Tuhan, meminta, ya, pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ya, bagaimana Raja Daud mengakui Tuhan itu sebagai penolongnya, karena bukan saja dia membela, tapi Tuhan menyembuhkan dia. Ya. Dikatakan bahwa penyakitnya itu membawa dia, ya, kepada kematian, dikatakan, ya. Dunia orang mati, ya, ke liang kubur katanya di sini. Aku turun ke liang kubur, ya. Penyakitnya apa memang tidak dijelaskan. Jadi kalau kita membaca, ya, bandingkan di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 24, kita tahu bahwa ketika umat Tuhan, bangsa Israel berbuat dosa, mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan memberikan penyakit sampah. Nah, Raja Daud ini tentu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Raja Daud pun tidak luput mengalami penyakit ini. Dan penyakit ini dikatakan membuatnya, ya, hampir turun ke liang kubur. Dikatakan, ya, bahwa Tuhan menyembuhkan, ya, Tuhan memulihkan, ya. Jadi dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, sehingga dia memberikan pujian, ya, persembahan syukur. Ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang kasih, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Selain itu, Bapak Ibu, bukan saja Raja Daud, ia mengetahui bahwa Tuhan menolongnya dengan membelanya, ya, tak kala dia menghadapi musuh-musuhnya, dan juga bahwa Tuhan menolongnya, menyembuhkannya. Dikatakan juga bahwa Tuhan memberikan sukacita, ya, menggantikan duka cita menjadi sukacita, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kalau kita membaca ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat yang ke-12, aku meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikatkan dengan sukacita. Jadi kita lihat di sini bagaimana Raja Daud, ya, mengenal bahwa Tuhannya itu menolong kehidupannya karena dia memberikan sukacita, mengubah duka cita menjadi sukacita. Ya, ratapan menjadi orang yang menari-nari. Ya, kita tahu bahwa orang pada waktu itu, pada zaman dulu,
Ya, kalau mereka mengenakan kain kabung berarti mereka ya sedang merendahkan diri, ya, artinya kepada Tuhan, mohon pengampunan, ya, ada pertobatan mereka untuk ya menyesali, ya berkabung, ya mereka merendahkan diri, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, ketika mereka datang merendahkan diri, mohon kepada Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan merubah ratap, ya menjadi orang yang menari-nari. Ya, duka cita menjadi sukacita. Ya. Inilah yang dialami Raja Daud, bahwa Tuhan menjadi penolong, ya, memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali ya kita berkata, ya di mana Tuhan? Ya, seringkali kita berkata, mana pertolongan Tuhan? Ya, seringkali kita merasa bahwa ya Tuhan jauh, tapi sebenarnya itu, saudara-saudaraku, hanya perasaan. Ya, seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, kalau kita senantiasa berharap, ya, dengan iman, ya mata kita melihat bahwa Tuhan itu ya tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia sanggup membela, ya menyembuhkan kita dan memberikan sukacita kepada kita. Ya, persoalan apapun, saudara-saudara, kalau kita serahkan kepada Tuhan, ya kita berharap, ya pasti Allah sanggup, ya merubah, ya sehingga kita dapat memuliakan Tuhan, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Mungkin ada orang ya mencari jalan yang lain, mencari pertolongan kepada dunia ini, ya istimewa, ya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, itu semu, itu sementara, dan akhirnya akan berakibatkan ya kebinasaan buat kita. Tapi kalau kita ya menaruh pertolongan kita, menaruh harap kita kepada pertolongan Tuhan, saudara, karena hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Siapa yang dapat menyelesaikan ya dari belenggu dosa kita, yang bisa mengatasi dari kematian kita, selain daripada Tuhan. Sebab itu biarlah kita juga seperti Raja Daud, ya tetap berkomitmen, ya untuk meminta bahwa Tuhan menjadi penolong kita dan kita mengakui Dia sebagai penolong kita. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya kita ya tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, saudara-saudaraku, tidak perlu khawatir, ya karena Tuhan itu penolong kita. Dia tidak pernah berhenti, ya untuk membela kita, untuk menyembuhkan, memulihkan kita. Dia memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah bosan, saudara-saudara. Ya, dia tidak pernah lalai. Ya, Tuhan kita tidak pernah tidur, ya beristirahat. Dia selalu menjaga, mengasihi kita. Ya, tapi banyak kali, seringkali kitanya yang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah ketakutan, ya kekhawatiran itu, saudara-saudaraku, dan seringkali perasaan kita saja, ya bahwa Tuhan ya tidak menolong kita. Tetapi biarlah Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti Raja Daud, ya kita tetap konsisten, jadikan Tuhan penolong kita dan mengakui Tuhan itu sebagai penolong kita. Kita akan ya mengalami kehidupan ya yang berbahagia, ya karena Dia senantiasa
ya mengasihi kita, membela kita. Tuhan kiranya menolong kita, Bapak Ibu, hari-hari ini, ya tentu tidak lepas daripada tekanan kegelisahan, tetapi seperti ayat mas kita, Mazmur 42 tadi, ya biarlah berharap kepada Allah, ya kita tetap bersyukur kepadanya, ya dengan iman kita bahwa Tuhan ya menjadi penolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami. Seringkali juga Tuhan Yesus, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Di mana kami merasa tertekan, tapi biarlah kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau senantiasa berdoa, memohon, meminta Engkau sebagai penolong kami satu-satunya. Hanya Engkaulah yang menjadi penolong kami. Engkau yang mengatasi jagat raya ini. Karena Engkau penolong kami mengatasi semuanya. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Waktunya Engkau akan membela kami, akan menolong kami, karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Istimewa Tuhan memberikan penolong Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami senantiasa untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, meyakinkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang dapat menyelamatkan kami. Bukan saja untuk kehidupan yang sekarang ini, untuk kehidupan yang akan datang. Engkau memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Dan Engkau tidak pernah berubah. Engkau lihat keberadaan kami, seluruh jemaat-Mu, kami semua yang mengikuti secara online ini Tuhan. Engkau jamah kami semua. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong kami. Engkau berikan sukacita, Engkau ganti duka cita menjadi sukacita kepada kami semua. Engkau menyembuhkan kami semua Tuhan. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Istimewa buat bangsa dan negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu. Mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau adalah penolong yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sembuhkan mereka. Mereka tetap berharap kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Kami yakini pada waktunya Engkau akan membela, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong ekonomi kami. Pulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus. Kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.